Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudari, hadirin hadirat, para pemirsa media persatuan yang berbahagia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kita tentang kelebihan, pujian, penghargaan, kekaromatan Al-Mafullah Maulana Syekh guru kita, Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk dimaklumi bahwa alhamdulillah selama 3 tahun kami berjalan melakukan penelitian, pencarian terhadap tindak tutur fatwa pengajian Al-Mafullah Maulana Syekh guru besar kita, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang alhamdulillah sudah menjadi beberapa buku. Jadi ada yang khusus membahas tentang beliau dan ada juga kajian tentang wasiat renungan masa fokus pada persatuan. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada tadi pagi tentang kelebihan Bapak Maulana Syekh yang tidak habis-habisnya kita bahas kelebihan-kelebihan beliau. Jadi dalam buku yang alhamdulillah kami tulis banyak sekali kelebihan guru besar kita Bapak Maulana Syekh, karena beliau sebagai ulama, sebagai pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bagaimana kita mampu bisa mengenal guru besar kita? Jadi banyak indikator yang bisa kita nilai dari kelebihan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, misalnya dari karangan-karangan beliau, dari murid-murid beliau, dari hasil karya beliau, dari organisasi yang beliau bangun, dari madrasah NWDI dan NBDI yang beliau dirikan, dari keterangan-keterangan guru-guru beliau, masyayikh beliau di madrasah Salatiyah, dari keterangan sahabat-sahabat perguruan beliau, dari keterangan para tokoh pemerintah dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan kelebihan beliau. Jadi guru beliau Syekh Maulana Syekh Hasan Masyad sering sekali memuji kelebihan murid beliau, yaitu guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, ini yang saya sampaikan, yang kami sampaikan ini adalah murni bahasa beliau. Ini kami kutip dari tulisan akademik mutaharijin mutaharijah, hasil wawancara dari tokoh-tokoh, para tokoh, tuan guru, ahli wirid,
atau murid-murid yang sangat dekat sekali dengan Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh, yaitu para tuang guru, kemudian khadam-khadam atau pembantu-pembantu Bapak Maulana Syekh, dan dari beberapa sumber yang pernah bertemu langsung, mendengarkan langsung, mencatat langsung pengajian-pengajian beliau. Bapak Maulana Syekh mengatakan, Syekh Hasan Masyad berkata, siapa yang mencintaimu, aku akan mencintainya. Dan siapa yang memusuhimu, maka orang itu akan menjadi musuhku juga. Sedangkan Syekh Ismail mengatakan, siapa yang engkau benci, aku akan membencinya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa saking cintanya guru besar beliau, sahabat-sahabat beliau, guru beliau terutama sekali, kalau beliau sering menyebut Syekh Hasan Maulana Syekh Hasan Masyad guru besar. Jadi sebelum ada gelar guru besar, Bapak Syekh sudah dari dulu menyebut gelar guru besar. Sekarang ini kan digunakan untuk gelar profesor, guru besar di perguruan tinggi. Bapak Maulana Syekh dari dulu sudah menyebut guru besar, yaitu terhadap guru-guru beliau, terutama Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Beliau juga sering menyebut Maulana Syekh Salim Rahmatullah, Syekh Sayyid Amin Al-Qurtubi, dan guru-guru beliau. Nah, jadi di sini menandakan betapa cintanya guru beliau, betapa bangganya guru beliau, dan sekaligus menandakan betapa luar biasanya guru kita Maulana Syekh, betapa pinternya. Kalau tadi pagi kita sudah membahas bagaimana Tuan Guru Muhtar, sahabat-sahabat beliau yang memuji beliau bahwa Bapak Maulana Syekh adalah yang paling pintar di Lombok, di NTB. Nah, jadi menurut Bapak Maulana Syekh, kenapa beliau itu luar biasa? Nanti akan kita bahas, karena metode belajar beliau salah satunya adalah dari bahasa beliau mengatakan, barang siapa di antara para tulab tolibat yang belajar 6 jam dan wirid 1 jam akan menjadi luar biasa. Bahkan beliau yang insya Allah sudah kami tulis, insya Allah nanti kita bahas. Cuma di sini sebab akibat, ya, kenapa guru besar kita itu luar biasa sehingga dipuji oleh guru-guru beliau. Nah, beliau belajar dari jam 12 malam sampai subuh. Kalau beliau mengantuk, mandi. Kalau mengantuk, mandi. Begitu saja. Nah, beliau juga terinspirasi dari sejarah awal beliau, ya ketika baru datang ke Mekah. Jadi karena baru menyesuaikan diri, jadi teman-teman beliau awal-awalnya banyak yang pintar di madrasah Salafiyah. Nah, beliau mengejar kepintaran teman-teman beliau yang akhirnya menurut sejarah beliau itu ranking 1, juara 1 kalau bahasanya sekarang ya. Juara pira dewe? Hah? Juara pira deh? Nah, harus juara 1 begitu. Dan alhamdulillah kami sudah terapkan dulu ya, waktu di Pancor Madrasah Muallimin Sanawiyah. Jadi ketika belajar alhamdulillah 1, 2, 1 sampai tamat. Nah, artinya cara-cara beliau dulu kebetulan kan sering ngaji di waktu di Pancor di MTS Muallimin saat itu, alhamdulillah ketika beliau ngaji pun kita dengar dulu di MTS Muallimin. Jadi itu yang coba yang terapkan dulu, alhamdulillah. Jadi kalau dari sisi metode strategi sangat luar biasa ya. Nah, ada pepatah mengatakan parang belakang parang pun
belakang parang pun kalau diasah akan menjadi meram, akan menjadi tajam gitu. Nah begitulah Bapak Maulana Syekh. Jadi sebab akibat ya beliau rajin belajar sampai-sampai di dalam sejarah dicatat sampai-sampai sorban beliau kebakar tapi tidak dirasakan. Ya adalah ibu beliau yang sampai kebakar gitu. Nah makanya ini Nanda harus rajin belajar nih. Sudah tamat aliyah nanti mahat itu belajar. Jadi jangan terlalu tertipu oleh rayon gombal si belalang-belang. Bukan di buaya ya. Jadi harus rajin belajar. Jadi kalau sudah mahat, sudah kuliah gampang, kalau jodoh jangan dipikirkan. Hanya harus ini orang tuanya luar biasa cintanya kepada Bapak Maulana Syekh. Nah beliau mengakui ya alhamdulillah berkat cintanya walaupun tidak sampai sekolah formal tapi sebagai ketua pembangunan madrasah yang memang itu menurut guru besar kita di dalam wasiat ya bangun madrasah di desa dusun di desa. Nah beliau sudah melaksanakan itu. Maka nanti harus rajin ini siapa namanya? Mustafa, Ustadz Mustafa pilihan ya harus rajin. Nah inilah alasan gitu, sebab akibat yang insya Allah nanti akan kita bahas di mana mungkin karena 2300 ini bahasa saya ini yang sangat bergairah sekali kita mau sampaikan karena 3 tahun terpendam di dalam penelitian. Jadi meneliti keluar itu yang tahadus bini imah cara mencarinya ini berpuasa dulu khusus untuk bahasanya bapak saya ini 2017 itu full time. Yang mungkin sekitar 8 bulan, 9 bulanan itu sampai kita dapatkan lah ini. Alhamdulillah tabarukan ya kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Jadi untuk mencari bahasa beliau, alhamdulillah untuk menulisnya harus puasa. Kalau yang lain ya tidak. Nah, jadi kelebihan guru besar kita ini harus kita contohi, harus kita ikuti, harus kita tauladani begitu. Jadi kita tidak mengharapkan pujian, kita tidak harapkan apa-apa kecuali mencari ridha Allah, mencari ridha guru besar kita, orang tua kita, yang mudah-mudahan dengan sebab itu kita mudah-mudahan diakui sebagai murid gitu kan. Nah, mudah-mudahan karena ya walaupun tidak langsung dulu maaf, tapi kalau kita melaksanakannya kan sama saja. Di sini pengajian beliau 2300-an. Kalau kita laksanakan kan Rasulullah saja punya kan, dari Rasulullah kan musalsal ilmu itu kan. Ya. Jadi bukan tiang orang yang pintar tidak, cuma tiang mencari dan tulis. Nah ini yang saya sampaikan. Alhamdulillah mudah-mudahan alhamdulillah di dalam pencarian yang sendiri rasakan sangat berbahagia. Yang dulunya tidak pernah berbicara tentang apalagi namanya kata-kata perjuangan itu, walaupun saya ngajar di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama ya. Tetapi yang namanya menyebut mengingat dalam perjuangan itu ya tidak pernah. Ngajar sudah, saya ngajar sudah. Ya, saya ngajar di Universitas Hamdan Nuwadi, saya juga ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama cabang Anjani. Sudah lama ngajar, tapi karena fokus sekarang ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Nah, jadi luar biasa begitu. Nah, kalau kita mau dicintai oleh guru-guru beliau, masyayikh beliau, maka kita harus mencintai Bapak Maulana Syekh. Kenapa? Siapa yang engkau cintai, maka aku akan mencintai. Nah, Maulana Syekh Hasan Masad adalah Sultan adalah raja di raja kaum. Itu bahasanya Bapak Syekh. Jadi dulu ini sejarahnya, mohon maaf, tidak bisa kita habiskan ini 20-an ini bahasa, jadi harus kita terangkan dulu kaitan-kaitannya. Mungkin di
lain waktu lah, waktu buka YouTube dan nanti insya Allah kami berniat ini tidak niat apa-apa ini, alhamdulillah cuma ini media untuk bagaimana menyampaikan tentang guru besar kita, kelebihan guru besar kita, pesan wasiat ajaran guru besar kita. Tatkala dunia seperti sekarang ini, ya, seharusnya kita selalu menyebut guru besar kita. Itu artinya mengingat ajaran beliau, yang berarti pula mengingat ajaran agama, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya sekarang? Bagaimana kita mencintai guru besar kita? Ini pertanyaannya. Jadi kalau kita bertanya sekarang ini, apakah Anda cinta sama Bapak Maulana Syekh atau tidak? Ya otomatis semuanya cinta. Nah ini, ayo ini bisa kocet ini, cinta kepada Bapak Maulana Syekh? Cinta? Nah, anak kecil pun bisa bilang cinta. Nah ini yang terdaru ini, cinta sama Bapak Maulana Syekh? Sengaja lebih cinta ke Brian dulu ini. Nah, enggak boleh. Jadi kalau strategi saya itu, saya memiliki, ini contoh saja, jangan diikuti kalau kurang bagus ya. Saya memiliki cinta segi 5. Kalau Anda cinta segi 2, kacang haram, kacang oda. Kalau saya berusaha. Pertama, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada guru dan telur mertua. Begitu. Alhamdulillah sudah menikah, jadi harus cinta kepada telur mertua. Jangan ada cinta, bahaya itu ya. Nah, harus cinta kepada telur mertua. Seperti bahasanya Bapak Mose itu menantu hantu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, sekarang ini bagaimana caranya? Tentunya ya, kalau di dalam agama diajarkan man ahabba syai'an kasuratikum. Almar'u ma'aman habba. Almar'u ma'aman ahabba. Jadi barang siapa yang cinta sesuatu atau seseorang, maka harus banyak menyebutnya. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Nah, sekarang pertanyaan kita tes dulu. Harus pengetesan ini. Nah, dari dulu, kaum bini dulu. Pira kali disebut Bapak Maulana sejurus malam. Jujur, ini kan bahasa Indonesia mengaku salah sendiri paling bagus. Bahkan beliau mengatakan saya paling lengeh, paling bodoh, paling zalim. Ia paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus jujur. Pira kali disebut Bapak Maulana sejurus malam. Jawab boleh dulu. Pira kali? Mungkin dia dari nadi. Asida aja dulu. Sida juru. Bukan dek putus, ada dia doang. Ada deh, nak pilih kali sebut angan. Buat putih arah telu bukti seperlu. Lagu arah bukti baru lo hidupan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama deh foto anu. Foto anu ayatnya gampang. Lagu hidupan ya baru, lagu hidupan. Alhamdulillah buat putih, buat jeruti arah telu bukti seperlu. Alhamdulillah baru kan? Alhamdulillah bahas teman. Dengan baru dorang masak dulu, baru biar dulu nasi nanti yang nasinya aja. Iya, baik. Rasa gaya ini. Tuh kajian embung dia sampai biar mari itu kajian. Alhamdulillah setiap hari 3 tahun saya keluar begini mencari kajian, diskusi, cari ilmu tokoh-tokoh alhamdulillah. Kita berjalan sama Ustaz Mulis sama teman-teman hanya menuntut ilmu. Nah kemudian tentunya cara kita cinta itu otomatis bukan sekedar mengingat, bukan sekedar kagum, sekedar ini ya, bukan hanya. Kalau bukan hanya itu tetapi positif darinya. Kalau sebenarnya negatif, kalau jika itu negatif hasilnya. Kalau bukan hanya nanti positif. Bukan hanya kita mengingat beliau, ya, tetapi juga mengamalkan ajaran beliau seperti tadi membaca hizib dan sebagainya. Nah sekarang ini yang perlu kita sama-sama berdoa ini teman-teman, saudara-saudari yang berbahagia, karena yang telah menulis buku juga tentang persatuan warga dan keluarga dan umat Islam, bahkan yang 500 halaman bahasa dan sastra menuju persatuan
warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam itu saya juga bahas itu. Jadi beberapa wasiat dan pengajian Bapak Maulana Syekh menyampaikan bahwa membela agama itu wajib, membela persatu, wajib kompak membela agama dalam masyarakat. Kompak teguh, bersatulah, tegak teguhlah pendirian. Nah, maka sekarang kita sebagai warga Nahdlatul Ulama dan kita orang kecil nih, ya anggaplah kita orang kecil, tidak punya jabatan, tidak punya apa. Nah, minimal doa sekarang ini. Sudah waktunya ini. Memang dari dulu harus bersatu. Secara hadis 3 hari, ini hadis bisa dicek di Google aja banyak, di kita juga banyak. 3 hari, kalau 3 hari tidak sapaan, sudah 40 hari tidak diterima amal ibadah. Nah, kalau sekarang sampai bertahun-tahun bagaimana? Ini habis. Wa tasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum Al-Quran. Nah, oleh karena itu salah satu banyak sekali sebenarnya cara cinta itu. Ini yang lebih cinta ke semamer, astagfirullahaladzim, bagus ini. Tengah semamer cinta coba pengolse, jadi turun temurun, dia paling bagus. Nenek jok cinta karena cinta jok semamer jok berakhir akhir ajaran guru terlupa. Para ibarat itu apa guru jangan di sekolah misalnya lakukan dengan pengajian di madrasah, jasa bahkan orang tua kita. Bahkan nenek kita sempat berguru belajar sama Bapak Maulana Syekh. Sekarang kuliahnya di umum, akhirnya menyebut dirinya bukan abitur, menyebut dirinya tidak ini. Ini Lombok ini seperti ini karena jasa al-maghfurah Bapak Maulana Syekh. Maka sekarang ini yang mendasar sekali kita doakan. Ya kalau bahasa mau mempersatukannya itu jauh mungkin karena kita kecil-kecil ya. Doakan. Kita berdoa supaya warga NW dan umat Islam sedunia supaya kompak untuk bersatu tegak teguh supaya jangan diolok-olok. Bahasanya kalau saya itu sekarang ini umat Islam lagi diolok-olok oleh orang kafir bersekongkol kancil Buddha Yahudi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini faktanya. Maka kita sekarang ini berdoa insya Allah, berdoa dengan ikhlas, menyebarluaskan persatuan itu minimal di keluarga kita, di saudara-saudara kita, di teman kita, sahabat kita. Nah, inilah upaya kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, sahabat, teman. Nah, insya Allah nanti kalau seperti itu, ya, artinya dengan tanpa saling menyalahkan, menjustis, kembali ke ajaran Bapak Maulana Syekh, ke wasiat beliau, misalnya, wahai anakku kalian ku amanatkan, tegak teguh membela Nahdlatul Ulama, kompak utuh sepanjang zaman, iman takwa diperjuangkan. Ini wasiat amanah secara bahasa. Yang namanya bahasa, yang kecil aja paham apa arti amanah. Ayo, apa arti amanah? Apa arti amanah? Yang harus bisa paham. Nah, ini amanah, ini bahasa, ini sederhana, bukan majas. Amanah. Wahai anakku, kalian ku amanatkan. Tegak teguh membela Nahdlatul Ulama. Kalau madrasah dirusak, diam 1000 bahasa. Kamu terayu, luar biasa sih katakan. Atau kepentingan pribadi, keluarga, dirayu, begitu cepat marah. Nah, inilah faktanya sekarang. Ya, ketika sesuatu yang membahayakan dirinya akan mengganggunya langsung bertindak. Tapi kalau agama rusak, diam 1000 bahasa. Maka na'udzubillah kenalah di situ. Ya, na'udzubillah kita. Ya, kenalah di situ orang-orang termasuk orang yang budak, tuli, bisu, summum bukmun, umyum fahum dan sebagainya. Jangan seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa
beliau mengamanatkan supaya kita tegak tuh. Namanya tegak berdiri, tidak goyah, teguh, kuat. Yang namanya kuat, tegak, teguh itu tidak bisa dirayu, tidak bisa dibujuk-bujuk oleh pihak ketiga, tidak bisa dibujuk oleh politikus yang memakai 5 model politik di dalam masyarakat Undang-Undang Dasar. Mana dia? Mereka memakai politik belah bambu, memakai politik main catur, memakai politik kancing, politik 1 ditambah 1, dan politik melawan batu. Ini berhasil. Sekarang harus kita sadar sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai kaum muslimin, harus segera sadar, jangan mau diadu domba sehingga kita perang, bermusuhan, saling memusuhi. Sementara kaum-kaum yang lain, kafirin, itu semakin senang, semakin bahagia. Atau orang-orang munafik semakin kaya. Orang-orang yang ikhlas, yang jujur, berjuang di organisasi kita ini, itu tidak bisa mendapatkan posisi-posisi untuk memperjuangkan agama. Karena sudah ada politikus-politikus semakin 5 politik tadi. Maka kami harapkan kepada semua pemimpin, baik itu yang ada di birokrasi, di organisasi, mari berpolitiklah dengan politik syariah menurut bahasa Bapak Maulana Syekh. Beliau mengatakan jangan sampai nanti terkena bahasa beliau cik pun. Apa di Melayu cik pun? Nah, artinya nanti kalau cik pun, kalau ada yang politik itu misalkan jempol loh kan. Nah, jangan sampai kita mau politik syariah itu supaya cik pun imam benci lalu jempol. Nah, jangan sampai cik pun liciknya. Nah, itu bahasanya manusia. Nah, sekarang ini kita semua, jadi jangan ragu, jangan takut, bahasakan kita semua. Kita inilah saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Faslihu baina akhawaykum. Mana dalil kita? Ini Al-Quran. Kenapa kita berpecah belah? Harus kita sadar ini Al-Quran, Al-Hadis, wasiat, kompak utuh sepanjang zaman. Apa kita tidak paham ini? Mari lewat keluarga kita. Jangan sudah kita lihat orang di atas kita, dari keluarga kita, di madrasah kita, jangan kita berpecah belah. Di desa kita, di dusun kita ini, mari kita kompak utuh. Insya Allah kalau ada pertanyaan yang sudah siap buku, sudah yang tulis, ada yang 900 halaman, ada 500 halaman. Jadi secara penelitian 3 tahun meneliti, insya Allah siap kita menjawab bahwa memang betul ini bisa dicari di wasiat Muhammad. Jadi kompak utuh sepanjang zaman, tak perlu kita tafsirkan. Nah, kalau sekarang berpecah belah, berbeda aren, berlain-lain, berwarna dan semuanya, apalagi ini sudah beberapa tahun lamanya, jadi 1/5 abad itu harus kita realisasikan. Jangan kita diam, ini sudah bencana alam, sudah luar biasa. Jadi kita semua kena. Dari 2017, 18 gempa bumi. Sekarang apa? Iya. Jadi marilah ini. Jadi kalau agama dihancurkan begini, maka semakin hancur sekarang. Kalau agama dihancurkan, maka datanglah tentara-tentara Allah yang memberikan peringatan. Nah, oleh karena itu mari kepada semua warga Nahdlatul Ulama, umat Islam, mari bersatu, kompak utuh, bersatu menegakkan agama. Nah, inilah cara kita mencintai guru besar kita, Bapak Maulana Syekh. Kalau kita mencintai beliau, maka kita juga insya Allah akan dicintai oleh guru-guru beliau. Guru-guru beliau itu adalah guru masyayikh dari para ulama dunia. Kalau kita senang sama
guru besar kita, maka harus kita bersatu, segera kita bersatu. Kenapa persatuan itu merupakan tolok ukur menuju kejayaan NU dan Islam? Yang sebaliknya perpecahan itu berbeda-beda, berlain-lain, beda aren itu menjadi tolak ukur kehancuran Nahdlatul Wathon dan umat Islam. Kami sudah bahas sebelumnya, ada korelasi di situ. Dengan sebab berpecah belah itu, maka berlain-lain, berbeda wadah, berbeda tempat, nah, nanti di wasiat itu maka tidak segan memfitnah Ayahanda dan NU Nasihat. Ini sudah terjadi nih, coba kaji di wasiat itu. Kita baca sama-sama di situ. Udah jelas ini, kalau beda wadah, berlain-lain, tidak segan memfitnah Ayahanda dan NU megah. Terbukti di kita ini sudah menjelekkan anak keturunan, anak cucu Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh. Kami tidak membahas apakah yang pro ini dan tidak, secara umum. Secara umum kita salah menurut Al-Quran, Al-Hadis, wasiat renungan masa. Salah total. Apapun dalilnya, karena di situ ada teori dari Al-Quran yang perlu kita menjadikan referensi, bahwa ada silaturahmi, ada minta maaf, mohon maaf, bahkan di dalam hadis dijelaskan, kunjungilah silaturahmilah kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Siapa yang paling dulu mengucapkan salam, dialah yang terbaik, dialah yang menang. Mari sekarang ini kita berlomba-lomba, karena kita orang kecil, ya sama-sama saudara kita, teman kita, sahabat kita bahasakan. Mari kita berlomba-lomba untuk menuju persatuan warga Nahdlatul Wathon dan umat Islam. Nah, inilah cara kita kepada guru besar kita, Bapak Maulana Syekh. Nah, kalau berpecah belah berarti di situ berdebat, beda prinsip, beda visi misi. Kemudian, nah disitu muncullah di situ karena persaingan yang kurang sehat, maka suzon, iri, dendam, dengki, hasad dan saudara-saudaranya itu muncul. Ya. Nah kemudian karena itu muncul, maka zikrullah itu akan terhalang. Nah karena zikrullah itu terhalang dan banyak orang yang melakukan ini, maka disitulah nampak zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaklah kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kalau sudah manusia seperti ini, maka alam semesta ini berbicara. Ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab, ketika dulu bersekutu kaum kafir Quraisy bersama kaum Yahudi, bersama kabilah-kabilah berjumlah 10.000 dan umat Islam berjumlah 3.000, karena sedikit pasukannya, lalu Allah mengirimkan bantuan berupa bala tentara yang berupa angin topan dan bala tentara yang tidak bisa dilihat. Maka kajian saya di sini karena sudah jelas disebut di dalam Al-Quran, di buku saya yang satu itu sudah jelas disebut di situ bahwa bencana alam ini adalah bala tentara. Kenapa menjadi bala tentara? Jadi nikmat menjadi bencana. Nikmat itu kalau disyukuri akan bertambah. Nikmat itu kalau tidak disyukuri akan menjadi bencana. Ada 4 unsur nikmat yang sangat luar biasa: air, angin, api, dan tanah. Bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua di dunia ini adalah nikmat bagi manusia, tetapi tidak disyukuri, maka akan menjadi bencana. Kenapa bencana itu terjadi? Kalau satu orang yang berbuat dosa, maka orang itu sendiri akan menanggung akibatnya. Tapi kalau banyak orang, dosa itu dilakukan secara berjamaah, secara universal, maka terjadilah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Karena sudah dilakukan secara berjamaah. Nah, sumber ini adalah fitnah kubro.
jadi fitnah. Jadi semua ini adalah karena pindah menjadi fitnah kubro sehingga berpecah belah. Nah, jadi cara kita ya mencintai beliau itu yang paling pokok sekarang ini adalah mengamalkan ajaran-ajaran beliau, fatwa-fatwa beliau, wasiat-wasiat beliau, dan yang paling dasar, yang paling pokok diperjuangkan secara organisasi Nahdlatul Ulama adalah persatuan. Dengan logika yang telah kami jelaskan tadi, karena kalau tidak bersatu maka muncullah di situ saling iur, saling rantai, saling macam, saling tidak sapa dan sebagainya. Akhirnya suatu yang bermanfaat kadang-kadang bernilai kurang di mata teman kita sendiri. Padahal kita syukuri ini harus kita syukuri bahwa kemajuan Nahdlatul Ulama luar biasa pesatnya, walaupun seperti saat ini keadaannya. Maka kejadian ini memilih hikmah. Maka ini adalah pengembangan. Nah, kalau kita lari ke hikmah, tidak ada lagi perdebatan-perdebatan masa lalu. Itu sejarah yang harus kita maklumi sekarang dan harus wasyawirhum fil amri. Harus segera musyawarah dalam segala urusan ini ajaran agama. Jadi di situ untuk mencapai mufakat demi NW dan Islam. Kalau demi pribadi, kelompok, golongan susah. Maka ini demi kejayaan NW dan Islam. Maka harus kita semua sekarang tanpa terkecuali jangan sampai kita terkena Al-Quran dan hadis. Di situ sudah jelas, la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu al-ayat. Ini sudah jelas larangan, jangan menggunjing, jangan dan sebagainya, sudah jelas dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita kembali ya, mencintai beliau supaya ya, minimal dianggap murid. Nah, karena kita ini bodoh-bodoh, kita ini lemah-lemah, orang kecil. Jadi minimal berjuanglah dengan bakat dan bidang masing-masing. Jadi jangan cemburu kalau ini ada dosen, ada tuang guru, ada ahli wirid. Jangan cemburu. Kalau ini luar biasa punya ini, jangan cemburu yang akhirnya membuat diri lemah untuk berjuang. Jadi ingat, apa saja kemampuan yang dimiliki itu digunakan untuk perjuangan. Nah, kemudian kalau kita tidak menjalankan perintah, wasiat, fatwa beliau, maka otomatis guru besar kita akan membenci kita. Nauzubillah min dzalik, yang maknanya juga guru-guru masyayikh beliau akan membenci kita. Nauzubillah min dzalik. Beliau pernah berkata, yang harus kita jaga sekarang untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiyah, wataniyah, basyariyah dan nasliyah kita. Beliau mengatakan, aku paling benci ojo dengan NW saling memusuhi sama NW. Ini jelas, ini ada represi di buku. Sudah saya catat. Tanggal, hari, kitabnya jelas. Sekali lagi kami ulang bahasanya beliau, aku paling benci dengan NW sak senang saling memusuhi sesama NW. Nah, sebaliknya beliau itu mengharapkan kita lamunara batur memiliki kelebihan harus bersyukur. Jadi kalau ada yang memiliki kelebihan maka harus kita syukuri. Jangan kita iri, hasad, dan kita harus kita support. Maka sekarang ini mari kita support pimpinan organisasi kita. Jadi secara umum ya. Jadi mari kita support beliau-beliau yang duduk di birokrasi maupun birokrasi, dan kita doakan semoga beliau-beliau bisa membawa kita menuju persatuan umat, persatuan warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya lebih barokah, karena tidak bisa ini baru dua pengajian Bapak saya, masih banyak tentang kelebihan beliau. Ya, artinya pujian-pujian dari guru-guru beliau, dari yang lain-lain tidak bisa kita bahas. Mudah-mudahan di lain kesempatan, nah, nanti bisa diklik channel Media Persatuan situ. Insya Allah setiap hari, setiap saat kita akan bergerak untuk menyampaikan ini supaya amanat ini. Saya sendiri ya, kami sendiri ya yang menyatakan ini amanat, karena kita cari 3 tahun bersama-sama sama teman-teman yang mendukung
mensupport saya, dan harus kami sampaikan begitu. Nah, oleh karena itu lebih barokahnya mari kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana qala bima 'allamtana wa bi 'ilmin allati yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa tawbah lana fi dinina ma'a 'ilmi wa zakka rabbi waghfirna wa bi fadli ma وذكر الله لا دائما وعلى أسكياء ولما نزل بالخير ونفع كل شاء ربنا اصلح لنا كل سوء وانكر بقوم كقولهم واغفر عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل منون واغفر أنت أمر مشقة ذا الجلال والبناء والشرب وعلقة الوقار ربنا دائما من الفتن وهديا لجلها على السنن واشرب في العشر والبكاء وصلاة الله صلى المصطفى من الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للمشي شفاء وعلى الكرام شرفاء وعلى صحب الصبي المرام رتك فصفاء في الرشا وأروة ليس بالمنهج على معاصي وفاد وعلى ذرية وبطل وظهير رتك فصفاء في الرشا وأروة ليس بالمنهج على معاصي وفاد وعلى ذرية وبطل وظهير رتك فصفاء في الرشا وأروة ليس بالمنهج على معاصي وفاد وعلى ذرية وبطل